Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Dung ro Jesus siani di ida mahalak masaitorop jadi asima rohana mida nasida di pamalum ma akka namar sahid di nasida. Demikian firman Tuhan. Menginang sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah, yang mana dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Ketika dalam pelayanannya sebagai manusia, Yesus merasakan apa yang dirasakan pula oleh manusia. Ketika dia letih dalam menjalani pelayanan demi pelayanan, khotbah demi khotbah, persekutuan demi persekutuan, ada momen ternyata ketika Yesus hendak mengasingkan diri dan beristirahat. Dia meninggalkan keramaian, dia mau ambil waktu, bahasa orang sekarang me time-nya begitu. Tapi ternyata ada hal yang menggoyahkan Yesus dari keinginannya untuk mengambil waktu istirahatnya, waktu me time-nya begitu. Padahal kita sendiri kalau sudah suntuk, lelah, capek bekerja seharian, kita akan ambil me time kita dan tidak boleh ada yang mengganggu apapun. Baik anak-anak, baik pekerjaan, baik saudara dan yang lain-lain, pokoknya kita mau memberi waktu untuk diri sendiri. Bagi Yesus ada yang lebih penting daripada waktu sendirinya, waktu istirahatnya, me time-nya begitu. Dan akan kita lihat bahwa ini adalah menjadi hal yang lebih penting daripada dirinya sendiri, yaitu belas kasihan terhadap orang-orang lain. Begitu viralnya Yesus, begitu terkenalnya Yesus, begitu tersebarnya berita-berita tentang kuasa Yesus itu, banyak dan sangat banyak orang mengikut dia kemudian. Di antara mereka ada yang ingin mendengarkan berita kabar baik, khotbah-khotbahnya yang pada saat itu anti-mainstream. Ada yang mau melihat benarkah sosok Mesias itu sudah datang. Ada yang dengan pengharapannya membawa sakit penyakitnya kepada Yesus. Dan inilah yang menggerakkan hati Yesus. Orang-orang itu sudah mengikut dia berhari-hari. Orang-orang itu sudah beramai-ramai begitu, sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk datang mengikut Yesus. Lalu dia melihat itu semua. Mereka melihat kesungguhan dari beberapa orang di sana. Secara khusus, Yesus lihat di sini
orang-orang yang sedang sakit juga. Tapi tidak hanya itu. Yesus melihat begitu banyaknya orang yang tetap mengikut dia, kesungguhan mereka yang mengikut dia, lalu tergeraklah oleh belas kasihan kepada mereka, lalu Yesus datang lagi kepada mereka. Dan di antara itu, setelah Yesus menjumpai mereka dan orang-orang yang dalam keadaan sakit di tengah-tengah mereka, maka Yesus sembuhkan. Kesungguhan, Amanginang. Ketika kita datang mau kepada Yesus, kita mau menghadap Yesus, kita mau menyampaikan permohonan kita kepada Yesus, yang paling penting adalah kesungguhan kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa ketika kita datang kepada Dia, Yesus akan memberikan yang terbaik yang Dia miliki untuk kita. Baik itu kesembuhan, baik itu kehadirannya, baik itu lindungannya di dalam kehidupan kita. Yesus akan berikan itu. Yesus tidak lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang-orang lain. Yesus punya belas kasihan yang sangat besar. Dan sebagai orang-orang Kristen, baiklah kita juga meneladani kasih Kristus, yaitu menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar belas kasihan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau ajarkan kami melalui Roh-Mu, agar kami pula mampu meneladani belas kasihan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, agar berjalan dengan sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa hari esok. Tuhan memberkati. Horas. Beri sakit